untuk menjadi manusia yang selamat di akhirat itu screeningnya itu berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Sehingga benar-benar ahlul jannah itu the chosen one. Benar-benar manusia pilihan yang sudah melewati berbagai avatar, sudah melewati berbagai ujian. Untuk beriman saja di masa itu ya, untuk beriman lalu bersyahadah atas ketauhidan ideologi Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu taruhannya mati itu. Ada orang berani gitu di Mekah waktu itu sebelum penaklukan kota Mekah. Hampir pasti mati. Minimal disiksa, didiskriminasi, dan itu terjadi semua. Mulai dari Bilal, Yasir, dan seterusnya. Itu udah pasti. Taruhannya itu taruhan mati, taruhannya itu taruhan diusir, didiskriminasi, dicaci maki. Sudah pun begitu, ketika Rasulullah hijrah, itu pembuktian level kedua. Ketika Rasulullah hijrah, itu orang-orang yang beriman ya mau tidak mau harus hijrah. Kenapa? Karena kalau tetap di Mekah, ya habis-habisan dibully, dicaci, ya taruhannya mati juga. Tetapi kalau kemudian ikut hijrah, taruhannya juga besar. Meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, ladang, ternak, meninggalkan pekerjaan, ya kan? Wis meninggalkan semuanya, kampung halaman, tempat kelahiran, wis macam-macam. Dan juga meninggalkan keluarga. Nah, itu yang berat itu. Keluarga. Karena banyak juga misalnya ada seorang anak yang beriman ikut Rasulullah tapi bapak ibunya belum. Atau sebaliknya. Bapak ibunya beriman, anaknya belum. Atau seorang suami yang istrinya tidak mau. Atau seorang istri yang suaminya tidak mau. Tidak beriman. Sehingga taruhan berhijrah itu juga berat. Waduh. Nah, kita ngomong hijrah sekarang nanti kita bahas juga. Jadi taruhan hijrah itu berat sekali saat itu. Itu taruhan bukan hanya tentang bepergian dari Mekah ke Madinah, bukan. Itu change of your life itu. Sebuah perubahan besar-besaran dari hidup sampean. Terus benar-benar total itu. Harta, tenaga, jiwa, secara sosial, secara finansial, semuanya itu, secara spiritual, itu ujian lagi setelah tadi ujian beriman. Lalu setelah hijrah dan kemudian benar-benar ada di Makkah, di Madinah, cuman pikir, misalnya si yang sangat terkenal selama ini, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya ya, saudagar kaya. Di Mekah pun dia saudagar kaya. Artinya ketika dia beriman itu juga, kan banyak juga dari, ya lebih banyak lah dari sahabat Nabi itu yang orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang tidak mampu. Sehingga ketika Abdurrahman bin Auf beriman, itu aja udah tantangan tuh. Karena kan kemudian sosialitanya, circle-nya kan beda tuh. Circle-nya dulu orang-orang the have, orang soge-soge, duwe-duwe, banyak wangi-wangi lah. Bajunya juga bermerek-merek itu.
Lalu kalau tantangannya ketika beriman kepada Rasulullah, ya mesti orang nggak punya parfum gitu kan. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua kemudian hijrah. Nah ketika hijrah ini mau nggak mau Mas Abdurrahman bin Auf ini, Cak Abdurrahman bin Auf ini harus meninggalkan hartanya, bisnisnya, rumahnya, dan mungkin sanak kerabat yang lain. Berat itu. Kadang kalau orang nggak punya apa-apa, miskin gitu, mungkin masih terbantu, agak dua popo tinggal aja gitu. Tapi kalau punya apa-apa, hijrah ini nggak gampang, Mas Bro. Kita kadang kalau membaca sejarahnya gitu, kayak enak aja membaca itu. Tapi yang ngalami ini, apalagi Mas Abdurrahman bin Auf ini seorang konglomerat. Hijrah menjadi tahap kedua bagi beliau. Begitu di Mekah, di Madinah, benar-benar hijrah beliau sudah. Kan tantangannya kemudian harus memulai hidup baru. Loh, yang namanya Balungan Soge ya. Tahu Balungan Soge? Balungan Soge itu memang sudah dari sononya itu kecedak kaya dia. Ditaruh dimanapun itu tetap kaya aja. Dia apa ya? Sudah sedekah nggak karuan ya tetap kaya aja. Nyampe di Madinah, begitu sudah keliling nggak punya apa-apa. Dia cuma tanya, itu di pojokan sana itu kok nggak ada orang jualan apa-apa, boleh nggak dipakai jualan? Mulailah dia, namanya otak bisnisnya jalan ya. Dia langsung membaca bahwa ada spot tertentu yang belum dijual di situ. Nah, dia mulai jualan produk itu. Wah, bahkan tempat yang dia pakai itu akhirnya jadi pasar juga. Kaya lagi dia. Kaya lagi dia. Nah begitu kaya lagi, tiap hari juga dia sedekah, dong cita-citanya itu biar nggak punya dia. Kepengen biar dia nggak punya gitu loh, biar nggak punya banyak harta, karena apa? Karena dia tahu begitu nanti punya banyak ya nanti apa? Hisapnya terlalu banyak, sehingga dia selalu ya dia tetap bekerja dengan dagang yang baik, Pak. Sedekahnya mati-matian. Tapi ya namanya rezekinya memang masing-masing. Ya tetap laku aja dagangannya, labanya banyak. Tapi dia semua sedekahkan nggak kayak kita. Angel memang. Nah, di begitu itu dia berjihad, mampu dia. Ketika ada panggilan berjihad, dia berangkat jihad. Nah, sehingga begitu sudah di Madinah pun ada wajahadu fi sabilillah. Kenapa mereka mampu begitu? Karena ini selanjutnya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini sudah tidak punya harapan lain. Yarjunya itu bukan yarju yang lain-lain sudah. Dia tidak yarju. Dia tidak kepingin terkenal, tidak kepingin jadi orang yang kaya raya, atau jadi orang yang dipuja-puja, atau orang yang berkuasa, udah enggak. Kenapa dia mampu begitu? Karena dia hanya ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang benar-benar hanya berharap rahmatnya Allah. Nah ini, maka wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Dulur, di level ini itu lanjutan atau hasil dari yang kemarin kita bahas ya, bahwa kalau bisa mampukan di hati kita itu ada dua gambar sekaligus gitu, gambar dunia, gambar akhirat itu, sehingga nanti munculnya akhirnya hasilnya ini, dia selalu punya balancing of life, punya keseimbangan hidup. Karena sudut pandangnya itu lengkap. Sudut pandangnya itu ya tidak hanya akhirat tok, tapi ya sudut pandang dunia. Tapi ya tidak dunia tok, sudut pandangnya juga akhirat. Persis filosofinya yang disampaikan Pak Guru Mokhtar. Filosofi pisang itu.
Nah, itu akan memunculkan satu keputusan yang paling tepat. Apa? Ya ini. Yarjuna rahmatallah.